Idza qala al-imamu, apabila imam membaca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, gitu ya, faqulu, maka ucapkanlah amin. Kita contohkan, sabut nanti ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dah. Udah, itu perintah Nabi. Fa innahu, sesungguhnya, ini letter ini Pak, man wafaqa, barang siapa yang sesuai, bahasa kita apa? Bersamaan. Qauluhu, perkataannya, ya ini perkataan amin yang diucapkannya itu. Qaulal malaika, dengan perkataan malaikat. Jadi ternyata malaikat juga baca amin. Ghufira lahu, maka diampunkan baginya ma taqaddama min dzanbih, dosa-dosa yang telah lalu. Jadi pertama kalimatnya dosa yang telah lalu, bukan yang akan datang, yang telah lalu. Lalu dosa apa saja? Para ulama menjelaskan, dosa di sini bukan dosa besar, bukan dosa yang yustatabu lahu, dosa yang diperintahkan dia untuk bertobat, bukan. Tapi dosa-dosa kecil. Kalau dosa nauzubillah min dzalik misalnya, ya kan dosa besar itu kan dosa di mana pelaku kan wajib bertobat. Pertama dia bertobat kepada Allah, minta ampun gitu kan. Yang kedua ada penyesalan, berjanji itu tidak mengulang kembali, serta diiringi dengan berbuat kebaikan. Itu kan dosa-dosa, bisa syirik, bisa membunuh. Kalau membunuh lain lagi malah, karena berkaitan dengan orang. Ya, ada lagi syarat lainnya, meminta kehalalan maaf dari keluarga yang ditinggalkan. Mencuri misalnya, ya, ada lagi berkaitan itu kan dengan orang juga. Ya, berzina itu kan dosa-dosa besar, korup itu kan dosa besar. Oleh karena itu tidak termasuk di situ. Ini adalah dosa-dosa kecil. Walaupun agak sulit bagi kita untuk mencari dosa kecil itu, contohnya apa sih? Agak sulit mencarinya. Bisa nggak? Ini kan tanya jawab ini. Bisa nggak bapak-bapak memberikan contoh dosa kecil itu apa, Pak? Coba silakan aja, Pak. Kita diskusi ini. Apa contohnya dosa kecil? Hah? Ghibah. Ghibah itu dosa kecil, itu dosa besar. Menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, Ibnu Abbas ini, tapi bukan hadis Nabi, perkataan ini beliau. Yang dikatakan minal kabair kullu ismin khatamahu Allah bin nar, ya, wal la'nah was sakh wal ghadab. Yang dikatakan dosa besar, kata beliau, setiap dosa yang pelakunya diancam dengan neraka atau diancam dengan kata-kata laknat, misalnya Allah akan melaknat dia dan itu gitu. Berarti dosa besar. Atau diancam dengan kata-kata sakhah yang bermakna murka. Allah murka kepada orang ini dan itu. Maka perbuatan itu adalah dosa besar. Dan wal ghadab, serta marah. Nah, kalau ghibah tadi ancamannya apa itu? Neraka. Berarti dosa besar. Ada lagi nggak contoh lain? Jadi banyak yang kita duka dosa kecil ternyata dosa besar. Ada lagi lain? Apa? Ria. Ria termasuk dosa besar atau kecil? Kalau syirik kecil iya. Syirik kecil iya. Ya. Ya, ria itu tergantung apa yang dia riakan. Kalau dia berbuat amal wajib, Allah gak terima, dosa besar gak? Nauzubillah min dzalik nih, misalnya dia jadi imam. Jadi imam dia ria. Yang dengar ria itu menyebabkan sholatnya tidak diterima oleh Allah. Gimana? Dosa besar? Dosa besar. Tapi kalau kau beli dia ria, itu kan sunnah. Tidak ada persoalan, tidak ada iqab, tidak ada sanksi hukum terhadap dia. Jadi ria itu tergantung objek yang dia riakan apa. Ada. Ada lagi? Memandang lawan jenis. Mungkin bukan memandang ya, terpandang kali ya, Pak. Kalau memandang lalu kelelep di situ kan repot juga kita. Iya. Iya. Kan kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, wala tatabin nazar. Wahai Ali, jangan kamu perturutkan pandangan matamu. Fa inna malakal ula walaysa lakal ukhra.
Kalau terlihat, terpandang, laka, untukmu. Kalau orang sekarang menerjemahkan apa? Rezeki. Tapi walaisalakal ukhra, kalau yang dilanjutkan atau yang kedua, dosa, gitu kan. Mungkin termasuk dosa kecil kali. Kayaknya saya setuju itu. Ada satu kitab yang saya baca, itu contohnya oleh penulis, ya. Saya lupa nama kitabnya, Arab Gundul. Jadi melihat kepada yang bukan mahram, melihat orang yang bukan mahram auratnya, tapi dengan catatan jangan sampai, nah gitu kan, lain lagi itu ceritanya. jangan ittiba, jangan perturutkan, ya. Jangan dikatakan dilihat enggak dilihat rugi, dilihat dosa, salah itu, ya itu. Jadi ada memang kaidah itu, ada. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullah tabarakatuh, gimana? Imam Syafi'i kan cuma terlihat kan, nggak sengaja melihat, tapi membuat hafalan beliau menjadi bermasalah. Imam Syafi'i itu pernah mengadu kepada gurunya namanya Waqi'. Waqi' itu guru Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Sakautu ila Waqi'. Aku pernah mengadu kepada guruku namanya Waqi'. Ya aku adukan su'a hifzi, tentang buruknya hafalanku. Allah Akbar, dia umur 7 tahun sudah hafal Quran, dia masih mengaku hafalannya buruk. Masya Allah. Lalu fa'arasadani ila tarkil ma'asi, lalu Waqi' mengajarin aku, nuntun aku, nasihatin aku agar aku meninggalkan maksiat. Kenapa? Fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi, karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Imam Syafi'i tidak menyebutkan di situ dosanya apa. Lalu para ulama di kemudian hari mencari apa nih gerangan dosa Imam Syafi'i ini. Diketahui pada satu ketika dia pernah bercerita kepada muridnya, pada satu hari ada seorang perempuan, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, itu ada seorang perempuan berjalan di hadapan dia. Bukan dia yang ngintai di jalan belakang, tidak. Ya, ada seorang perempuan berjalan di hadapan dia. Qadarallahu taala, itu angin, tersingkaplah betisnya itu wanita. Tersingkap. Ya kalau tersingkap pasti kan nggak lama dong. Kelihatan tuh oleh Imam Syafi'i. Yang kelihatan apa? Betis, bukan paha, bukan juga ketek, bukan, betis. Yang menyebabkan ternyata membuat goyahnya hafalan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Cuman terlihat betis. Bayangkan itu. Makanya kata Waqi', ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah gak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Luar biasa. Ternyata itu maksiatnya. Ya. Kalau kita, apa yang tidak kelihatan? Tapi ada nggak yang digoyang? Nggak bergoyang hafalan kita. Karena yang digoyangnya nggak ada. Ya, kulhu al-falaq, apalagi wal asri al-kafirun, ya itu mah nggak goyang, insya Allah nggak goyang dengan dia itu. Ya, apa yang mau digoyang? Jadi kalau kita punya duren banyak buahnya, kena angin sedikit aja itu bisa berjatuhan dia, karena banyak buahnya. Tapi kalau pohon duren nggak ada buahnya, jangankan angin sedikit, angin badai pun nggak ada yang gugur ke bawah. Kenapa? Karena nggak ada buahnya. Ya itulah kita ini. Jangan dikatakan kita ini lebih hebat dibandingkan Syafi'i. So enggak, biasa nengok maksiat, biasa nengok orang terbuka aurat, nggak apa-apa, hafalan saya nggak berubah. Ya memang nggak punya. Oke, bukan berarti kita lebih hebat dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi dosa-dosa kecil yang digugurkan, diampuni oleh Allah melalui ucapan amin, yang insya Allah amin kita itu manakala bersamaan dengan aminnya para malaikat. Kalau sini katakan fa in wafaqa qawlu qaulal malaika, jika perkataannya bersamaan dengan perkataan malaikat. Dan Rasulullah katakan fa in wafaqa ta'minuhu wa ta'minal malaika. Jadi kalimatnya amin, sekiranya aminnya dia dengan amin malaikat itu bersamaan. Ini ada faedah bagi kita bahwa malaikat pun juga mengucapkan amin ketika kita dalam melaksanakan sholat berjamaah. Di saat imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka bukan hanya kita makmum yang baca Al-Fatihah,
Bahkan bukan hanya makmum dan imam yang baca Al-Fatihah, tetapi para malaikat pun juga mengaminkan. Nah, kalau malaikat mengaminkan, tentu saja membuat orang Yahudi semakin murka sama kita. Karena kalau malaikat yang mengaminkan, insya Allah aminnya diijabah oleh Allah.